Permainan. Cerita pendek karya Malin Batua, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Setiap pasangan memiliki hobinya masing-masing, tapi hobi yang ditekuni oleh Surya sangat tidak kusuka. Dia melakukan hobinya sepulang dari kantor hingga pagi menjelang, tidur sebentar, kemudian berangkat kembali ke kantor, kecuali Sabtu dan Ahad. Itulah permainan daring. Dahulu, aku pun suka bermain sambil menunggu saat antri, bermain pada waktu luang lainnya, yakni permainan onet. Namun, tidak menghabiskan waktu dari malam sampai pagi hingga kurang waktu untuk istirahat yang layak. Tubuh kita setidaknya membutuhkan waktu untuk tidur lebih kurang 6 sampai 8 jam sehari. Suatu malam aku bertanya, "Tak sakit itu ya kepala?" "Tidak." "Tak bosan apa main terus?" "Tidak." "Sudahlah mainnya bang, yuk tidur kita." "Jangan kacau lah, sedang seru ini." Daripada mendebatnya, yang pastinya mustahil aku menangkan, kuputuskan untuk tidur duluan. Sungguh kekuatan kepala yang luar biasa. Melakukan kebiasaan itu setiap malam. Kalau kepalaku itu sudah sakit, pusing, dan bahkan terasa kunang-kunang apabila kurang tidur. Apalagi kurang dari sejam. Tapi tetap kutanyakan hal yang sama setiap malam, berharap didengar, walau hanya satu malam. Aku pun harus segera tidur, karena setiap pagi ada jadwal di sekolah. Padahal kami adalah pasangan pengantin baru. Surya lebih memilih permainan daringnya daripada untuk tidur istirahat, walaupun besok paginya akan kembali bekerja. Malam ini kami kedatangan tamu dari kantor Surya. Dia menceritakan kebiasaan lelakiku saat tiba waktu tengah hari. Ternyata selama ini, abang saat jam istirahat di kantornya, dia tidur siang pada ruangan rapat. Wajarlah, kepalanya tahan untuk tidak mengantuk pada malam hari, karena dia mendapat tenaga penuh saat tidur siang. Malam ini merupakan malam Jumat yang ketiga. "Abang, malam ini Sinta ingin cerita," kataku memohon agar didengar. "Banyak kali cerita. Besok pagi kau mesti ke sekolah. Tidur sana. Jangan kacau lah. Aku sedang sibuk ini, main daring. Tolonglah dengar ceritaku bang. Berhenti mainnya dulu," bujukku lembut. "Bising lah. Aku main keluar lah." Sepertinya dia sedang mengalami kekalahan dalam permainan daringnya. Benar saja, suamiku pun pergi keluar rumah, lalu duduk depan teras, melanjutkan permainannya. Hal yang wajar saja, kalah marah. Namun tidak seperti itu juga bicaranya denganku. Lalu aku ini kau anggap apa Surya? Permainan. Kemarahan sepekan lalu membuatku paham bahwa ia jauh lebih cinta dengan permainan daringnya daripada kepadaku. Lalu, untuk apa menikah? Aku hanya inginkan cinta, bukan dijadikan mainan. Aku berharap abang untuk langsung berhenti main daringnya. Apakah itu sangat bermanfaat sehingga menomorduakan diriku? Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus segera dihentikan kecintaan terhadap permainan. Baiklah, aku tahu kebiasaannya. Setelah sholat subuh, ia akan tidur sejam, kemudian bergegas untuk segera berangkat ke kantor. Akan kumanfaatkan kesempatan itu, menghapus semua permainan daring yang ada di dalam telepon genggam lelakiku tercinta, lalu memblokirnya. Apa yang telah kurencanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Surya masih tetap dengan kebiasaan mainnya. Dia datang ke kamar dan marah-marah. "Kau yang hapus permainan aku di telepon ini ya?" katanya menunjukkan permainan yang telah berhasil diunggahnya dan menghilangkan blokir yang ada padanya. Belum sempat ku menjawab dan menyampaikan curahan hatiku padanya, dilanjutkan dengan kalimat yang membuatku hening. "Ini merupakan percobaan pertama dan terakhir ya. Buat lagi, kau akan jadi janda. Paham?"
Pagi ini Surya telah selesai sholat subuh, tidak tidur lagi sebagaimana biasanya. Dia bahkan melanjutkan dengan tilawah dan menulis. Hal yang baru pertama kali kusaksikan selama beberapa pekan terakhir aku membersamainya. Beberapa malam kemudian, aku tidur duluan. Dan memang seperti itu terus. Hatiku pun tak senang rasanya bila tak menyampaikan, "Jangan tidur lama-lama." Yang ditanggapi dengan diam. Mempertahankan pernikahanku jauh lebih penting daripada harus berpisah. Malu. Aku belum kuat untuk itu. Belum ada sumur jagung, sudah balik kanan. Aku lebih memilih untuk melakukan tugas terbaikku sebagai pasangannya dan tetap memberikan suaraku setiap malam. Boleh main, tapi jangan lama-lama. Kulakukan secara lemah lembut agar suatu malam ia mau mendengarkanku, karena aku cinta dia. Cuaca malam ini sangat cerah hingga bulan purnama menampakkan dirinya secara sempurna. Ada undangan makan malam dari kantor Surya, acara apresiasi karyawan. Keluarga boleh dibawa, dan Surya dengan bangga membawaku ke acara kantornya, karena dia akan menyampaikan kata sambutan sebagai ketua pelaksana. Dan di akhir kata sambutannya, Surya berkata, "Bermain daring, mari kita hentikan." Hadirin pun memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Pulang dari acara makan malam, aku sama sekali tidak memiliki hajat untuk bertanya, kenapa akhir kata sambutannya justru melarang permainan daring, sedangkan dia sendiri adalah tokoh utamanya. Ironi. Kembali lagi aku keliru. Surya menatapku, menjelaskan bahwa pernyataan itu disampaikannya karena dia telah benar-benar berhenti bermain daring. Ternyata dia telah berubah. 3 malam terakhir saat aku tidur, dia pun menyusul untuk beristirahat, kemudian berterima kasih atas kesabaranku dalam menasihatinya perihal permainan daring. Tidak lupa lelakiku meminta maaf, lalu memelukku atas kata janda yang keluar dari mulutnya di malam itu. Semua permainan daring di telepon telah dihapus dan berjanji tidak akan bermain daring lagi. Aku pun penasaran dan bertanya, apa yang telah terjadi? Teman sepermainan daringku mati ditikam istrinya dari belakang.